أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية لأهل الجنة، تحية مباركة جاءت من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده، وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Jemaah sidang salat Jumat Masjid Jami' Madinah Munawwarah yang Allah muliakan. Al-Faqir memulai khutbah Jumat di hari yang penuh berkah dengan senantiasa mengajak sekalian kaum muslimin untuk senantiasa memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Untuk melakukan sebuah amal kebaikan secara optimal serta mengaplikasikan di tengah-tengah masyarakat, butuh yang namanya tekad dan semangat yang membaja, fisik sehat dan prima, serta performa yang menarik nyaris sempurna. Namun semua itu akan mustahil seorang hamba dapatkan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya sebuah doa.
dalam sabdanya, Allahumma astur aurati wa amin rawati waqdi daini, rawahu Tabrani. Ya Allah, tutupkanlah aibku. Ya Allah, amankanlah ketakutanku. Ya Allah, lunasilah hutangku. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumaat yang Allah muliakan, doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan agar kita senantiasa mendapatkan jiwa dan raga yang kuat, karena hanya jiwa dan raga yang kuatlah yang akan senantiasa melakukan berbagai macam amal kebaikan. Ketahuilah bahawa terkabulnya sebuah doa adalah sebuah perpaduan antara khusyuknya satu doa dan seriusnya sebuah usaha. Dan ingatlah bahawa usaha tidak akan pernah mendustakan hasil. Apa langkah-langkah yang senantiasa bisa kita lakukan agar kita senantiasa bisa menutupi aib, kekurangan, kelemahan jiwa kita? Para ulama mengatakan, yang pertama, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam segi perkataan dan perbuatan. Ikhlas dalam gagasan dan pemikiran. Karena barang siapa yang memberikan jiwa raganya hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa berada bersamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengajari kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumaat yang Allah muliakan, mungkin kita masih ingat dengan kisah pemuda-pemuda Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Dan pemuda-pemuda ini Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam firman-Nya, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ashabul Kahfi. Siapa yang belum pernah membaca dan mendengar kisah Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda Allah, hamba-hamba Allah yang senantiasa mempertahankan keimanan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabatna ala qulubihim. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, sabbarna wa thabbatna wa ja'alna qulubahum mutmainnatan fi tilkal halatil muz'ijah. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan keimanan mereka ketika mereka berada dalam suasana yang sangat menakutkan.
La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ketika mereka bangun dan berdiri, mereka mengatakan, Rabb kami, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan potongan ayat ini adalah alladzi khalaqana wa razaqana wa dabbarana. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kami. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kami. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengatur segala sesuatu. Timbul pertanyaan, mengapa Ashabul Kahfi hidup ratusan tahun dalam keadaan tertidur dalam sebuah gua? Timbul pertanyaan, dari manakah mereka mendapatkan asupan makanan? Maka para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan asupan makanan kepada mereka lewat udara yang mereka hidup dengan alat pernapasannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi fataha lana tariqal falah wa arsyadana ila ma fihi alkhair wal birr wat tuqa was salah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ثم أما بعد. Jamaah sidang salat Jumaat yang Allah muliakan, kemudian langkah berikutnya untuk menutupi aib dan kelemahan jiwa kita adalah senantiasa berlepas diri dari segala kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim telah berhasil membersihkan jiwa dan ketergantungannya dari selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencukupi segala kebutuhannya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Manusia lemah, manusia hina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Akfiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya kalimat la haula wala quwwata illa billah, dia merupakan harta dari kekayaan surga. Subhanallah, masyaallah. Jemaah sidang salat Jumaat yang Allah muliakan, kemudian yang terakhir, senantiasa bersemangat dalam mengaplikasikan segala kebaikan di tengah masyarakat. Seorang muslim yang senantiasa bersemangat
dalam melakukan sebuah kebaikan, sesungguhnya semangatnya itu akan melahirkan sebuah energi positif untuknya. Sehingga apa? Sehingga segala beban yang ada di fikirannya menjadi ringan. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong dan membersamainya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah untuk melakukan sebuah amal kebaikan yang mana amal kebaikan tersebut senantiasa memberikan manfaat kepadamu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak pernah memberikan manfaat dan faedah untuknya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, la asnaman wala authanan, bukan meminta pertolongan kepada patung-patung dan kepada berhala, wala mayitan, dan bukan juga kepada mayit ataupun jenazah, wala ta'jiz, dan janganlah kamu lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat senantiasa lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi segala kelemahan, aib dan kekurangan kita. Dawamkanlah doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati waqdi daini. Allahumma astur aurati wa amin rawati waqdi daini. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.